kita akan membahas sebuah film yang sangat fenomenal sekali, yaitu komedi dan juga drama yang cukup mengungkap sebuah kesedihan di dalamnya. Kang Sola X Nenek Gayung. Sola pun kembali dari perang hanya untuk menemukan pacarnya yang menikah dengan adiknya sendiri. Tapi itu belum seberapa, karena ternyata desanya sendiri, Cisilasari sedang diteror oleh Nenek Gayung yang haus akan tumbal. Namun ada rahasia di balik itu semua. Darah! I'm coming, darah. Setelah selesai mengantar Kang Makmur, kini giliran Sola yang melakukan perjalanan mudik ke tanah kelahirannya, yaitu desa Cisiliangsari. Di sepanjang jalan bayangannya hanya tertuju pada satu orang, yaitu Dara, gadis pujaan yang selama ini ia rindukan. Sola pun tersenyum sendiri membayangkan pertemuan romantis mereka. Meskipun teman-temannya mulai merasa ada yang aneh dengan aroma di sekitar mereka, yang mendadak berubah menjadi tidak sedap. Beberapa waktu berlalu, Sola bersama rekan seperjuangannya, yaitu Pajrul dan Supra, akhirnya tiba di tepian desa Cisiliangsari. Suasana desa pun mendadak berubah drastis, menjadi mencekam. Pepohonan tampak merunduk. Sola memberikan peringatan, dan udara dingin mulai menusuk tulang. Pajrul yang memang penakut langsung menolak keras untuk menginjakkan kaki lebih jauh. Perdebatan sengit pun pecah antara Sola dan Pajrul, hingga saling lempar-lempar ejekan. Sementara Supra hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah konyol mereka di tengah-tengah situasi yang menyeramkan ini. Karena perselisihan itulah perahu mereka terus melaju. Saat melewati area hutan yang rimbun, Sola melihat sosok wanita tua yang sangat ia kenali. Ternyata itu adalah Nenek Ayu. Sola yang sudah lama merantau tidak menyadari bahwa wanita tua itu sebenarnya telah lama meninggal dunia. Sola mencoba menyapa, namun Nenek Ayu hanya diam membisu dengan tatapan kosong. Secara mengejutkan, sang nenek justru mengajaknya mandi dengan gaya yang sangat dingin, persis seperti ritual memandikan jenazah. Sola yang mengira itu hanya candaan orang tua, langsung menolak dengan sopan, meskipun hatinya mulai merasa tidak tenang. Sesampainya di pusat kampung, Sola disambut oleh kerumunan warga. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya, Sigit, yang kini menjadi kepala desa. Kenapa kalian mesra begini? Meski kini menjadi orang penting, gaya bicara Sigit pun tetap mengocok perut. Namun sambutan hangat itu pun berubah menjadi ketegangan saat warga mulai mengusir Sola. Ia pun bingung kenapa ia diusir. Mereka pun ternyata percaya pada kabar burung bahwa Sola telah tewas di medan perang. Dan yang datang saat ini adalah hantu gentayangan. Apalagi saat ini kampung mereka dihantui oleh hantu gentayangan. Untuk membuktikan bahwa ia benar-benar manusia, Sigit menantang Sola melakukan tes unik, yaitu bukan melihat lewat selangkangan, melainkan tes posisi kayang. Begitu Sola berhasil melengkungkan tubuhnya dengan sempurna, warga akhirnya percaya bahwa ia masih hidup dan memiliki nyawa. Setelah itu sambil makan bersama di sebuah warung, Sigit mulai bercerita serius tentang teror Nenek Gayung yang sedang menghantui desa mereka. Sigit pun mengungkapkan fakta kelam bahwa sejak Sola pergi berperang, Nenek Ayu ternyata mendalami ilmu hitam. Pekerjaannya sebagai pemandi jenazah diduga hanyalah kedok untuk mencari tumbal. Yang lebih menyakitkan bagi Sola, kabar kematian dirinya ternyata pertama kali disebarkan oleh Dara, gadis yang selama ini ia cintai. Tapi yang saya hadapi adalah teror Nenek Gayung. Di tempat lain, Supra dan Pajrul yang masih berada di atas perahu mulai menyadari ada yang salah. Sang supir perahu berusaha memberikan kode ketakutan, namun mereka terlambat menyadari bahwa sosok Nenek Gayung sebenarnya sempat berada sangat dekat dengan mereka, sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Suasana pun semakin tak terkendali ketika perahu yang ditumpangi oleh teman-teman Sola tiba-tiba bergerak sendiri secara misterius. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang menarik mereka untuk mendarat paksa di dermaga kampung Sola. Belum pernah di... Sampai sini kepala lo madep belakang. Ajar aja bang, iya. Di sisi lainnya, setelah mendengarkan penuturan Sigit yang dulunya adalah sahabatnya ini tentang bagaimanakah pengkhianatan dan teror yang terjadi, hati Sola mendadak diliputi kegalauan yang sangat mendalam. Langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan pulang. Pikirannya melayang jauh pada memori manis di masa lalu saat ia hendak berangkat ke medan perang. Sola pun teringat momen perpisahan yang mengharukan di dermaga desa. Saat itu Dara, kekasih pujaan hatinya, melepaskan kepergiannya
dengan linangan air mata sambil memberikan doa-doa terbaik. Tak hanya Dara, adik tercintanya yang bernama Iqbal, yaitu hadir dengan penuh kebahagiaan. Di sini Sola sangat percaya kepada adiknya Iqbal dan menjaganya. Ia pun berpesan kepada Iqbal agar ia menjaga Dara. Begitu juga Sola mengikrarkan janji suci kepada Dara bahwa sekembalinya dari medan tempur, ia akan segera meminang Dara. Bahkan saat itu Nenek Gayung, yaitu Nenek Ayu, saat itu hadir memberikan bekal sebagai bentuk dukungan. Ia nampak sangat sedih dan lebih tidak rela melepaskan Sola. Soalnya nitip Neng Dara ya. Soalnya dapat tempat yang terbaik di sana. Damai. Nggak sampai mati. Sepatu tentara kamu keras banget. Dengan penuh percaya diri, Sola pun menitipkan keselamatan Dara kepada Iqbal dan Nenek Gayung, yaitu Nenek Ayu, sebelum kapal membawanya pergi. Mengingat janji-janji yang kini terasa pahit membuat pertahanan batin Sola pun runtuh. Wajahnya yang tegap kini muram tertutup awan rindu yang bercampur dengan penyesalan mendalam. Karena ternyata kabar kematian palsunya justru berasal dari mulut orang yang paling ia cintai. Melihat sahabatnya tenggelam dalam kesedihan, Sigit berusaha menjalankan perannya sebagai sahabat yang baik dengan mencoba menenangkan Sola. Namun alih-alih memberikan kata-kata motivasi yang menyentuh, tingkah laku Sigit justru sangat konyol dan menjijikkan. Alhasil bukannya merasa lega, Sola malah merasa sangat risih dan ilfil melihat kelakuan absurd sang kepala desa yang tidak tahu tempat itu. Di sisi lain pula, perjalanan panjang yang melelahkan akhirnya membawa Fajrul dan Supra tiba di wilayah desa Cisiliang Sari. Di tengah-tengah rasa lelah yang menghimpit, Fajrul mendadak merasa mulas yang tak tertahankan. Satu-satunya tempat berteduh yang mereka temukan adalah sebuah pondok tua yang tampak terbengkalai di dalamnya. Ada rumah. Ini kalau di film-film horor nih, pintu kebuka sendiri gini pasti yang buka tuh setan. Meskipun Supra sempat merasa ragu karena suasana pondok yang begitu mencekam, dengan pintu yang terbuka sendiri seolah-olah menyambut tamu tak diundang, Fajrul tetap bersikukuh untuk masuk demi menuntaskan urusan perutnya. Ketegangan muncak saat Nenek Ayu tiba-tiba muncul dari balik kegelapan dengan tatapan yang membeku. Tanpa rasa curiga, mereka pun memperkenalkan diri sebagai sahabat Sola karena mereka melihat di dinding-dinding banyak foto Sola saat kecil yang mereka anggap bahwa Nenek Ayu sangat akrab dan dekat dengan Sola. Saat Fajrul sibuk mencari tempat buang air, Nenek Ayu pun justru menawarkan ritual mandi kepada Supra. Dengan polosnya, Supra yang memang ingin menyegarkan diri justru menerima tawaran itu tanpa tahu bahaya yang mengintainya. Sementara itu Fajrul yang mulai merasakan ada yang ganjil melihat semua ini. Ia pun mencoba menggunakan metode legendaris mereka, mengintip lewat selangkangan. Seketika itulah ilusi indah itu pun hancur. Sosok wanita tua ramah tadi berubah menjadi Nenek Gayung yang mengerikan. Supra yang sedang asik menyantap hidangan sajian dari sang nenek mendadak tersedak saat menyadari bahwa makanan lezat di piringnya berubah menjadi tumpukan cacing yang menggeliat. Dalam kepanikan, Fajrul mencoba berbagai cara konyol untuk menyadarkan Supra dan melarikan diri. Mulai dari menggunakan bau ketiak yang menyengat hingga trik 5 masuk 1 yang sangat absurd sekali. Untungnya cara aneh itu pun berhasil dan mereka bertiga lari tunggang langgang meninggalkan gubuk tersebut. Sementara itu suasana di kediaman keluarga Sola tampak sangat kontras. Sang ibu yaitu Ibu Yuyun sedang sibuk berpose sombong bersama dengan Iqbal di depan fotografer yang hampir stres menghadapi tingkah bawelnya. Kehebohan itu pun berhenti sejenak seketika Sola tiba-tiba muncul di ambang pintu. Semua orang berteriak histeris, mengira Sola adalah arwah penasaran yang kembali dari medan perang. Sola? Siapa yang bilang gue udah mati? Kamu Sola? Demi meyakinkan keluarganya, Sola kembali menunjukkan jurus kayang saktinya untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki detak jantung. Namun kebahagiaan Sola pun hanya sekejap. Ibu Yuyun justru memberikan pengumuman yang sangat menyambar bagaikan petir di siang bolong. Hari itu sebenarnya adalah persiapan pernikahan antara Iqbal dan Dara. Hati Sola hancur berkeping-keping menyadari adik dan kekasihnya sendiri telah mengkhianati janjinya. Di tengah suasana pilu itu, teror Nenek Gayung pun mendadak muncul dan mengacaukan segalanya. Dalam kepanikan itulah Ibu Yuyun minta bantuan hingga datanglah seorang dukun karismatik yang bernama Kang Mas Pusi untuk mengatasi kekacauan ini. Beras merah, beras ketan. Bantuin,
Kayak gue kenal nih anak. Kehadiran Kang Mas Pusi, sang dukung karismatik ini membawa secerca harapan di tengah-tengah teror nenek gayung yang semakin menggila. Dengan gaya nyentriknya, Kang Mas Pusi pun mencoba melakukan ritual pengusiran roh. Namun nenek gayung bukanlah lawan yang mudah. Ia justru semakin beringas dan mulai mengincar Dara serta Iqbal. Di tengah-tengah kekacauan itulah, Sola harus menekan rasa sakit hatinya karena dihianati dan memilih untuk menyelamatkan nyawa orang yang ia sayangi. Ternyata rahasia di balik kekuatan nenek gayung berkaitan dengan masa lalu desa tersebut. Nenek Ayu yang kini menjadi seorang nenek gayung sebenarnya mencari pengakuan yang tidak ia dapatkan semasa hidupnya. Sola menyadari bahwa kebenciannya hanya akan memperkuat kutukan tersebut. Dengan bantuan Pajrul dan Supra, yang dimana ketika mereka datang ke rumah, di sanalah sebuah kenyataan pahit akan terungkap dengan sangat jelas sekali. Bu Yuyun, yaitu ibu dari Sola, ternyata adalah seorang monster dan iblis yang sangat jahat sekali. Di sana ia telah mengunci para perawan dan gadis-gadis di dalam rumahnya sebagai tumbalnya. Sementara selama ini kekasihnya Dara diancam oleh sang iblis, yaitu Ibu Yuyun ini, agar Ibu Yuyun ini bisa kembali menikahkan Iqbal dengan Dara. Apapun yang diinginkan Iqbal, maka ia akan mengusahakan dan menurutinya. Sementara itu, sebuah ungkapan yang sangat luar biasa menyakitkan sekali mulai terungkap di sana. Ternyata dahulunya Nenek Ayu berusaha untuk menyelamatkan orang-orang kampung dan juga mencoba menyelamatkan seorang gadis yang dijadikan sebagai tumbal oleh Ibu Yuyun. Namun karena orang-orang menduga salah akibat dari fitnahan dari Ibu Yuyun, sehingga Nenek Ayu pun difitnah, menuntut ilmu hitam dan mencari tumbal. Padahal yang menuntut ilmu hitam dan mencari tumbal adalah Ibu Yuyun sendiri. Sehingga ia pun mendapatkan siksaan dan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Sehingga itu bisa menghantui warga desa. Selain itu ternyata Ibu Yuyun sengaja untuk mengganggu pernikahan Iqbal dan Dara yang selama ini tidak jadi-jadi. Karena ternyata di saat kepergian Sola, mereka berjanji dan dia menitipkan kepada Ibu Yuyun untuk menjaga Dara. Sepulangnya dari perperangan, ia berjanji akan menikahi Dara, bukan Dara bersama Iqbal. Dan kenyataan pahit di sana pun ternyata telah terungkap. Ternyata selama ini Sola bukanlah anak kandung Ibu Yuyun. Yang ternyata ibu kandung dari Sola adalah Nenek Ayu. Yang dimana di masa kecilnya Nenek Ayu selalu memperhatikan Sola. Bahkan ia sangat menyayangi Sola. Dan juga ia memberikan makanan terakhir kepada Sola saat ingin pergi berperang sebagai baktinya kepada seorang anak. Dan kenyataan pahit setelah itu telah terjadi. Pertarungan pun mulai terjadi antara Nenek Gayung, Sola, Supra, Pajrul, dan juga Dara beserta dengan warga masyarakat dan Ibu Yuyun yang kembali memfitnahnya. Namun keadaan terbalik ketika Nenek Gayung memperjuangkan keselamatan Sola dan juga Dara. Dan akhirnya mereka menang. Di detik-detik kemenangan ini pun mereka baru menyadari ternyata Dara sudah meninggal. Dahulunya karena sangat mencintai Dara, Iqbal memohon kepada ibunya untuk menghidupkan kembali Dara yang saat itu ternyata telah mengalami sebuah insiden kecelakaan. Sehingga ketika dihidupkan, arwah atau ruh yang ada di tubuh dari Dara bukanlah arwah atau ruh aslinya. Sehingga ternyata selama ini Dara sudah meninggal dunia. Dan film pun berakhir. Begitulah kisah kali ini. Setelah teror berakhir, Sola pun menyadari bahwa meski ia kehilangan kekasihnya, ia pun mendapatkan kembali harga diri dan persahabatan yang sejati. Ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di desa Cisilengsari. Bersama dengan teman-teman yang setia, ia menghadapi hari baru dengan tawa, meskipun hati kecilnya dalam proses pemulihan. Film ini mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati bukanlah dia yang selalu menang dalam cinta, melainkan dia yang mampu memaafkan meski terluka sedalam apapun. Terkadang kita harus merelakan apa yang kita genggam agar bisa menyelamatkan apa yang lebih berharga. Ingatlah, hantu masa lalu akan menghilang jika kita berani menghadapinya dengan hati yang bersih. Terima kasih telah menonton rangkuman alur film Kang Sola versus Nenek Gayung ini sampai dengan tuntas. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum.